Selamat pagi Opa Oma, kakek nenek, opung-opung, peserta penelitian SCR-RSCM. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, karena sudah sering melakukan aktivitas fisik kan? Nah, sekarang pagi ini saya, Dr. Felin, akan menyampaikan materi terkait obesitas pada lansia. Apa itu obesitas? Nah, obesitas itu adalah adanya penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Nah, sebenarnya apa aja sih penyebabnya obesitas? Itu bisa dari pola makan, bisa juga disebabkan oleh aktivitas fisik, dan bisa juga sebenarnya dipengaruhi oleh faktor genetiknya. Nah, kita bahas yang pertama mulai dari pola makan. Pola makan yang seperti apa yang menyebabkan obesitas? Nah, itu adalah pola makan yang misalnya kita nggak mau makan pagi nih, dari makan pagi. Jadinya kan karena kita nggak sarapan, jadi kan kita lapar nih di siang-siang, terus di malam-malam juga jadi lapar. Akhirnya banyaklah nih porsi makan siang kita sama porsi makan malam kita gitu. Itu bisa menyebabkan obesitas. Terus banyak mengkonsumsi makanan gorengan, berlemak, manis-manis kayak pisang goreng, piscok gitu. Nah, terus kurang makan sayur dan buah gitu ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya obesitas juga. Kenapa? Karena kurang seratnya. Kan kita perlu serat dari sayur sama buah. Terus makan yang berlebihan atau makan yang dalam porsi besar. Terus sering makan, tapi masalahnya nggak teratur gitu. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas juga. Terus sering ngemil juga. Misalnya udah nggak sarapan, makannya dalam porsi besar, terus nyemilnya gorengan. Udah bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Kemudian yang selanjutnya adalah dari pola aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang seperti apa nih yang menyebabkan obesitas? Itu aktivitas yang kurang gerak seperti apa? Seperti kayak nonton TV. Nah, ini nonton TV bisa disertai dengan ngemil juga. Nah, itu bisa meningkatkan terjadinya obesitas. Terus bekerja di depan komputer. Saking semangatnya bekerja di depan komputer, kadang-kadang kan sambil ngemil juga. Misalnya gorengan, piscok, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan obesitas juga. Terus bermain games. Kenapa? Karena dia duduk aja, cuma duduk doang, nggak gerak, nggak aktivitas fisik. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas juga. Terus tidak melakukan aktivitas fisik lebih dari 2 jam per hari. Kemudian ada juga yang lebih sering menggunakan motor daripada jalan kaki gitu ya. Jadi kayak kurang lah untuk aktivitas fisik yang seperti jalan kaki gitu. Terus lebih memilih menggunakan lift daripada tangga, itu juga bisa menyebabkan obesitas. Nah, terus gimana caranya mengukur obesitas itu sendiri? Nah, kita ukurnya dari indeks massa tubuhnya. Apa itu indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh itu adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kurang berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Jadi itu ada yang berat badan kurang, berat badan normal, sama berat badan lebih atau yang obesitas itu. Itu diukurnya dengan indeks massa tubuh. Itu cara mengukurnya gimana? Nah, di sini tuh ada rumusnya. Jadi rumusnya tuh ada berat badannya opung, opa, oma sekalian dalam satuan kilogram, dibagi tinggi badannya dikali 2. Bukan, dikalikan tinggi badan. Jadi tinggi badannya dikali tinggi badan, gitu. Tinggi badan kuadrat. Ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti hasilnya itu akan dimasukkan ke kategori yang seperti di bawah ini. Ada kurus, normal, gemuk. Yang normal itu adalah yang indeks massa tubuhnya 18,5 sampai 25 gitu. Kalau misalnya obesitas ya berarti dia udah yang di atas 27. Terus selain dari indeks massa tubuh yang tadi bisa juga dari lingkar perut ya. Kalau misalnya lingkar perutnya untuk laki-laki lebih dari 90 itu sudah masuk obesitas, kalau perempuan lebih dari 80 juga sudah masuk obesitas. Nah, kemudian selanjutnya bahaya obesitas bagi kesehatan itu apa aja? Nah, obesitas itu beresiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, diabetes mellitus atau kencing manis, dan bisa juga menyebabkan terjadinya hipertensi. Karena kan kalau obesitas itu kan dia terjadi penumpukan lemak ya, gitu. Jadi bisa menyebabkan semua penyakit ini. Terus beresiko juga 3 kali lipat terkenanya batu empedu. Terus beresiko juga mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur.
Bisa juga beresiko tinggi untuk mengakibatkan terjadinya penyakit kanker. Laki-laki yang obesitas itu beresiko tinggi menderita kanker usus besar dan kelenjar prostat, sementara wanita beresiko besar untuk menderita kanker payudara apabila dia obesitas. Obesitas juga tadi seperti yang sudah dibilang, kalau itu meningkatkan lemak dalam darah. Selain lemak, dia juga meningkatkan asam urat dalam darah. Kemudian bagi yang masih reproduksi, itu obesitas dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan reproduksi. Lalu bagaimana sih pencegahan obesitas pada lansia? Nah, tips mencegah obesitas itu pada lansia adalah konsumsi makanan sumber kalsium. Batasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Dan lakukan aktivitas fisik. Kita mulai dari yang konsumsi kalsium. Konsumsi kalsium ini sumber-sumbernya dari sayuran hijau. Jadi tadi siapa yang malas makan sayur, ya beresiko tinggi kan. Gitu. Nah, jadi kita harus sering makan sayur. Minum susu, terus dari turunan susu seperti keju itu juga bisa. Makan ikan dan yogurt, itu adalah sumber dari si kalsiumnya ini. Karena konsumsi kalsium yang cukup ini dapat menekan pembentukan lemak. Jadi dia dapat menurunkan berat badan, terus baik untuk kesehatan jantung sama tulang. Nah, di sini kebutuhan kalsium lansia adalah 1000 mg per hari. Kemudian yang kedua adalah membatasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Ini tuh penting karena pencernaan lansia ini kan tidak bisa, maksudnya tidak bekerja semaksimal saat kita masih muda dulu ya. Gitu. Jadi kita harus bisa membatasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Kalau misalnya kita tidak batasi, maka lansia beresiko lebih tinggi mengalami hipertensi, kolesterol yang tinggi, kemudian kencing manis atau diabetes mellitus, bisa juga stroke dan penyakit jantung. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan. Gitu. Ada 4 contoh latihan fisik untuk lansia. Durasinya 150 menit per minggu. Nah, jadi itu ada aerobik, tapi aerobiknya di sini bukan heboh, tapi justru berjalan aja biasa gitu ya. Bersepeda, berenang, senam lansia gitu. Kemudian ada juga latihan fleksibilitas dengan yoga atau latihan peregangan. Ada latihan kekuatan otot juga, mungkin yang seperti sudah sering dibagikan oleh teman-teman dari SCR. Kemudian latihan keseimbangan. Nah, selanjutnya tujuan diet untuk obesitas. Itu adalah untuk menurunkan berat badan sehingga mencapai status gizi yang normal, yaitu indeks massa tubuh tadi ya, untuk mencapai indeks massa tubuh atau status gizi yang normal tadi. Kemudian mempertahankan berat badan yang ada yang sekarang ini dan mencegah untuk terjadinya penambahan berat badan. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dengan porsi yang sesuaikan dengan kebutuhan dan seimbang nilai gizinya. Kemudian mencegah kemungkinan terjadinya peningkatan lemak pada tubuh, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, kemudian bisa menyebabkan hipertensi, gitu ya. Membatasi asupan lemak dari makanan. Syarat diet untuk obesitas, yaitu adalah defisit kalori atau mengurangi kalori secara bertahap yang disesuaikan dengan berat badan opa oma sekalian, tinggi badan opa oma, terus sesuai juga dengan aktivitas dari masing-masing opa oma. Nah, terus pengurangan kalori ini dilakukan dengan mengurangi konsumsi karbohidrat dan lemak. Kemudian, opa oma dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayur dan buah untuk memberikan rasa kenyang. Dan konsumsi air putih yang cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga membantu. Terima kasih.